kita nggak akan bisa avoid untuk hal itu terjadi gitu ya. Yang kita coba adalah untuk meyakinkan gimana sih kita bisa membuat mereka tinggal atau bekerja sama kita selama mungkin ya. Jadi ada beberapa hal yang mestinya kita bisa pelajari. Aku biasanya selalu yang pertama mesti lihatin ya, kalau kita ngomong basic yang diperlukan mereka apa sih orang pekerja ya. Jadi yang nomor satu kan pasti secure the base-nya kan ya. Basicnya adalah orang bekerja apa sih ya, mereka mesti mau dibayar dong kayak gitu ya. Jadi itu kita harus yakinkan bahwa kita mesti bayar mereka secara kompetitif ya. Itu baru basic ya, basic ya. Setelah itu gimana sih bisa melihat, membantu mereka supaya mereka itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik ya. Jadi kan supaya mereka punya engagement yang besar sekali. Makanya tadi Renata kan mention bahwa kita mesti lihat individually. Nggak bisa lihat lagi, you mau es krim, semua kasih es krim, padahal satunya tuh alergis ya. Jadi kita mesti make sure engagement itu bentuknya individual, dan kita perhatikan apa yang mereka perlukan ini, dan kita support mereka punya development kan ya. Jadi ya kalau orang ngomong wah itu semua orang pasti melakukan hal itu, tapi kita yang sebenarnya sangat unik kita lakukan tuh kita tanya juga nih ke tim gitu ya, sebenarnya apa yang membuat mereka, kan kita kadang gini nanya karyawan yang kenapa kamu pergi gitu ya, tapi jangan ditanya kenapa kamu tinggal ya kan. Jadi kita bisa build, kita punya program dari sana, kita setransparan mungkin dalam hal berkomunikasi tadi ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, contohnya nih di IT, di IT kita saat ini di market itu resignation-nya kan tinggi banget, dan kita sangat rendah. Yang kita lakukan tadi, kalau kita ngomongin basicnya kita lakukan, tapi sebenarnya lebih banyak yang kita lakukan adalah fokus di development sama engagement mereka. Developmentnya yang kita lakukan tuh including kita terbuka. Ini loh, kita bangunkan career path di sini. Kamu kalau bekerja di sini, sebenarnya kalau kamu mau growing itu ini path-nya ke sana, ini bisa lewat sini, itu very transparan. We discuss about it gitu ya. Nah, ya kan? Ya, so akhirnya mereka bisa appreciate, so tahu bahwa ini terbuka ya gitu ya. So dan ternyata dengan apa yang kita sudah terapkan di IT kita resignation-nya sangat kecil. Kalau seandainya memang terpaksa mereka pergi, mungkin kadang posisi yang mereka inginkan saat itu nggak terbuka, sedangkan dia bilang ini satu posisi, kalau udah semakin tinggi kan semakin sedikit yang handle, ini masih baru masuk atau baru dipromosikan, sedangkan saya sudah waktunya ke sana ya. Jadi kalau memang udah nggak ada cara lain untuk bisa melitin baru. So saya percaya bahwa retention is not about money, gitu ya. Dan inklusif tadi yang Pak bilang, dan dia merasa di dalam itu juga being part of the organization, the feeling of belongs-nya ada, the feeling that what they do itu ada impact-nya ke perusahaan. Itu yang terus kita fokuskan gitu. Tadi sebenarnya kan inklusif itu kan kita orang berpikir bahwa aduh kayaknya aku kok nggak di-include ya. Jadi dari feeling pun sebenarnya udah bisa udah bisa dikategorikan bahwa mungkin kita nggak include dia ya. Jadi inklusivitas bisa dari opinion, bisa dari dari perlakuan ya, dari atasan,
ke bawahannya, misalkan ini ada project kok dikasih yang diajak si ini aja selalu ya, misalkan gitu, yang lain ya gitu ya. Jadi komunikasi, openness dari komunikasi juga bisa dikategorikan dalam inklusivitas juga gitu ya. Jadi is banyak dalam mengambil keputusan, dalam perlakuan untuk promosi, untuk day to day melakukan pekerjaan gitu. Dan kita malah sudah masuk ke ranahnya disabilitas sekarang. Jadi kita mengemploy teman-teman juga yang punya challenge, personal challenge. Kita karena pengen inklusif juga di situ. Ya kita tarik mereka kerjanya juga sama-sama dengan yang lain. Ya of course karena mereka punya challenge tersendiri, kita make sure bahwa mereka punya perlengkapan kerja yang pas buat mereka ya. Tapi nggak boleh ya udah kalian karena ini punya masalah ini di sebelah sana, itu aja sudah boleh dibilang juga inklusivitas kan ya. Tadi gimana sih kita building culture itu memang part of kita punya performance management system kan. Kita dilihat dari the what-nya dan juga the how-nya ya. As banyak company juga demikian. Tapi yang mungkin yang kita lakukan karena kita fokus sekali untuk meyakinkan bahwa mereka itu fokus untuk develop themselves ya based on value yang kita punya kayak gitu sih. Tapi buat Dealcom sih itu sekarang tim yang bergabung, walaupun tadi sudah untuk Dealcom aja, untuk tim yang bergabung di OMKED sekarang sebelum dan setelah pandemi pertumbuhannya bagaimana ya? Kenapa? The growth of employees in OMKED. Dari awal. Sebelum dan setelah pandemi. Oke. Ya satu hal tadi, karena kalau kita ngomongin soal agility kan ya, sebenarnya tuh kita sudah punya itu ya kan. Sehingga waktu kita berubah, I think adjustment-nya juga cukup cepat. Ya, of course kan kita juga bantu ya mengenai transisi hal itu. Jadi ingat nggak waktu pandemic, basically we prepare everything. Waktu itu moving semua gadgetnya mereka dari kantor dibawa ke rumah supaya mereka bisa beroperasi ya. Terus dan satu hal yang sebenarnya yang impactnya cukup positif. In the past you organize meeting somewhere Bogor, Bandung, yang di-invite berapa 90 orang, 100 orang only, right? So begitu pandemic, we organize town hall, 2,000 people. Okay. So artinya apa? Sebenarnya like in terms of the flow of communication from the top, from our CEO directly to the employee yang on the ground, including frontliner pun bisa join town hall and to listen directly instead of dulu cascade down gitu ya. So I think itu very very positif dan kita selalu bilang we need to do it more often. Ya, walaupun kita ngomong organize from the CEO at the functional level, kita organize and so on, itu satu hal. And then yang kedua kita juga selalu bilang, so when you talk about data kan tadi ya, bahwa we have people, system and processes. Dari sistemnya kita make sure kan akan bisa mendukung itu ya. Prosesnya harus end to end yang sebenarnya kalau kita ngomongin kan is culture, gimana kita bisa make sure bahwa mereka tahu bahwa kita masih ada empati kayak gitu ya. Sebenarnya bagian yang people-nya itu yang kita perhatiin lebih banyak. We require manager to spend more time with the people to understand bahwa mereka nggak bisa diukur saja dia punya mesin, mereka bekerja dengan produktif, how to engage them itu lebih is way more important because
there is no such thing. You measure, how do you measure productivity of a staff at home? Regardless, you have tools to check on ini. One day, how many hours they spend on meeting? We can do that, but it's not about that. Yeah, okay, that helps. But how to make sure that your team out there they continue to be engaged and eventually they can be productive. It's only by knowing that I have my boss, my supervisor who does care for me, my colleagues, mungkin itu yang kita lakukan banyak sehingga bisa comfortable.